Halo sob, kayak gini aku lagi di Korea. Balik lagi sob ceritanya sob. Jadi udah nggak di Indonesia lagi. Jadi mungkin nanti kedepannya konten-kontenku akan sedikit berubah. Nah ini kalau teman-teman nggak percaya, ini lagi di Busan. Ya, ini di Busan kan. Nah kali ini aku mau share ke teman-teman bagaimana aku bisa di sini ketika pandemi, dan juga prosesnya mulai dari awal nanti dari Indonesia sampai ke Korea ini. Dan aku lagi di karantina. Sekarang lagi musim dingin, suhunya di luar itu udah masih minus. Sebenarnya masuk ke late winter sih ya, jadi karena udah Februari akhir kayak gitu, tapi masih lumayan lumayan dingin gitu sob ya. Jadi kemarin aku berangkat dari Indonesia itu dari Surabaya tanggal 15 pagi sampai sini, sampai kamar di Busan ini tanggal 17 Februari jam setengah 12, karena memang aku transit di Singapura itu cukup lama, ada 18 jam, dan lanjut ke Incheon ke Seoul, habis gitu naik KTX ke Busan. Dan setelah melewati berbagai screening healthy karena terkait corona ini, mulai dari di bandara sampai di stasiun Busan, dan akhirnya diantar menggunakan taksi khusus untuk yang international arrival gitu. Jadi sampai sini akhirnya di kamar ini setengah 12 seperti itu. Dan ini adalah hari pertama karantina, dan karena aku karantinanya di one room seperti ini sob, jadi belum sempat setting ya. Jadi ya seadanya aja kayak gitu karena belum sempat setting untuk buat videonya nanti. One room itu kayak semacam satu ruangan yang isinya ada kamar mandi dan juga ada tempat masaknya sendiri di dalam. Jadi untuk penginapan di Korea itu, mungkin teman-teman kalau misalnya nggak asing dengan vlognya Han Soljang itu kan banyak kayak gitu. Jadi ada yang Ghostitel, ada one room, two room, apartemen, dan lain sebagainya kayak gitu. Dari ini aku di one room saja karena harganya cukup terjangkau, sekitar 5 jutaan untuk kalau dirupiahkan. Dan untuk karantinanya sendiri, aku ini dapat kiriman tadi dari officernya setempat, yang maunya kayak kecamatan gitu ya, dari Nambu. Dapat kiriman, jadi kita coba unboxing isinya apa aja. Yang pertama dikasih form dulu seperti ini, dan ini formnya bahasa Korea dan juga ada banyak petunjuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini harap dibaca, jadi ada bahasa Inggrisnya juga sih. Nah seperti ini, kelihatan nggak? Ya seperti itu. Nah jadi ini juga ada petunjuknya. Kalau misalnya membuang sampah harus dipisah, dan ada labelnya seperti ini. Jadi kita coba bongkar dulu ya. Ini dikasih masker juga. Ini maskernya KF94. Jadi mirip kalau di Indonesia itu kayak KN gitu ya, KN95 kayak gitu. Jadi yang nutupin dari sini sampai dagu, jadi lebih gede gitu. Dan ini 5 pieces saja. Terus ini ada amplop lagi, ini isinya dokumen-dokumen juga ya, isinya mungkin dokumen-dokumen juga. Nah ini ada guideline untuk sampah ya. Ini ada tempat sampahnya tadi, jadi sudah disediakan, jadi teman-teman khawatir. Dan ini by the way, untuk supply-nya ini dikasih gratis ya dari pemerintah setempat kayak gitu namanya. Dan teman-teman juga harus ini update aplikasinya, namanya untuk apa ya, self monitoring quarantine kayak gitu. Jadi seperti ini aplikasinya. Ini harus diupdate 2 kali sehari. Nah kenapa diupdate? Karena mereka butuh suhu teman-teman. Jadi buat apakah saat karantina nanti demamnya naik, suhunya naik atau bagaimana, karena ini dikasih termometer juga. Dan termometernya cukup bagus ternyata ini untuk termometernya. Nah, seperti ini. Terus ada apa lagi ya, ada hand sanitizer juga. Nah hand sanitizer. Nah terus juga ada desinfektannya sob. Jadi
Jadi kan tadi teman-teman kalau mau buang sampah harus disemprot dulu dengan desinfektan. Nah, ini dikasih desinfektannya. Dan juga ini ada tempat makannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat drama, apalagi kalau misalnya drama yang di sekolah-sekolah itu kan nggak asing dengan model makanan seperti ini. Itu yang ada di ini. Sekarang kita coba buka yang di sini, di box besar ini. Ada apa saja ya? Jadi ya balik lagi untuk di Korea ini memang untuk kasus COVID-nya masih ada dan nggak terlalu banyak sih bang. Dan sekarang itu kalau nggak salah lagi gelombang ketiga kayak gitu saja. Kalau di Indonesia kan masih first wave, nggak tahu sampai kapan. Jadi masih naik terus dari awal ada kasusnya sampai sekarang. Dan kalau di Korea ini beberapa kali sempet jauh, bahkan sempet nggak ada ya gitu dalam beberapa hari itu, tapi akhirnya ada lagi sampai ini ke third wave. Nah, jadi untuk karantinanya itu bagi semua warga yang dari luar, baik itu warga Korea maupun warga dari warga asing yang tiba ke Korea juga. Dan for your information juga, kalau sementara yang bisa masuk ini adalah pekerja dan juga untuk lanjut kuliah seperti itu atau study diplomat juga tentunya. Dan karena itu harus karantina selama 14 hari. Kalau misalnya liburan kan nggak mungkin karantina 14 hari baru kita ngomong gitu. Ini ada Jin Ramyeon. Tapi di sini ada babinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada babinya, ada Dwejigoginya. Jadi kita nggak bisa makan ini. Sayang sekali ya. Jadi ada ramen, ini ada 5 ramen. Dan ini juga ada ramen yang bentuknya ramyeon yang ngomongin kalau di sini ya, bukan ramen ya, ramyeon. Cup kayak gitu. Ini sama, jadi harusnya ada babinya juga. Seperti ini. Terus ada choco pie. Dan choco pie ini juga ada gelatin dari babinya juga sob. Nah, jadi kita nggak bisa makan juga, jadi percuma ya. Tapi tenang, masih banyak. Ini ada kare. Nah, dia ada kare dan dia pakai daging sapi, jadi kita bisa makan tuh. Nah, lumayan. Ada kare. Ternyata beda. Ini kare dengan beef dan ini beda dengan. Tapi yang ini ada babinya. Jadi yang black ini biasanya kayak jajangmyeon itu, kuahnya hitam. Itu nggak bisa kita makan karena ada babinya. Di sini ada babinya. Dan kasih camci juga, dari tuna. Jadi fresh tuna, nggak fresh tuna sih, ini tuna kaleng. Ada berapa banyak? Ada 2 tuna kaleng, jadi ya lumayan lah buat nasi goreng atau telur kayak gitu. Telur dimasukin ke telur atau bisa langsung dimakan. Terus ada kim juga atau rumput laut. Nah, olive kim ini kita bisa makan karena ini enak rasanya. Ada kornet tapi dari babi ini pasti, jadi ini kita nggak bisa makan. Nah, kalau teman-teman yang bisa makan babi ya enak. Jadi ada beberapa makanan yang tidak bisa kita makan karena mengandung babi. Terus terakhir ini ada nasi. Lumayan lah ya. Ada nasi yang siap masak dari ada 12 buah. Ya memang kalau misalnya kita tadi kan kita 14 hari ya, kalau kita makan 3 kali sehari kan berarti butuh 36. Ini baru 14 sorry. Got the footage. Patrick, what is that? Oh, it's a camera. No, Patrick, this. Oh, that's a lens cap. Did you just put that on? No, I didn't want to lose it, so I put it there right before we started filming. Jadi butuh 42, ini baru 12 doang. Tambah ini 3, tambah ini 6, tambah 5, 11. Berarti baru 25 saja.
dan ada ini sih. Ya intinya kurang lah, ya tapi nggak masalah. Yang penting kita dapat bantuan dan juga harus monitoring setiap hari. Pakai ini, ada desinfektan juga. Nah, jadi ini tuh benar udah matang. Jadi kita tinggal taruh di microwave, panasin microwave sekitar 2 menit. Ini 2 menit, ada panduannya di sini 2 menit dan siap makan. Nah, berhubung di sini juga ada karinya, jadi ya enak, tinggal ditaruh kayak gitu kan. Jadi praktis sekali. Dan juga tenang kalau misalnya teman-teman bingung, di sini juga pedal atau delivery itu banyak kayak GrabFood kayak gitu ya. Jadi ya gampang lah. Tapi tentunya kalau misalnya teman-teman punya kartu sini, punya kartu sini, dan juga ya bisa sih minta bantuan dari teman atau kolega yang udah di Korea kayak gitu. Dan itu untuk cerita hari pertama kok. Jadi sebenarnya sudah pukul berapa ya? Sudah di sini sudah jam 7 malam. Di luar sangat dingin, tapi karena pakai heater jadi hangat. Sebenarnya kemarin mau buat video tapi karena nggak sempet dan juga terlalu capek, akhirnya udah buat segini aja. Jadi nantikan terus cerita karantina selama 14 hari ke depan dari AMV Channel Sofian. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa. Tidur lagi.